Jadi apa yang saya lakukan pertama di sana itu ilmu PMI, Mas. Ilmu PMI itu waktu kita ngapain dong, antropologi kampus. Kita lihat SMK Kelabang itu bagaimana kearifan lokalnya. Uang sekolah kangelan, apa sulit bayar begini-begini. Langsung saya tanya, masuk sekolah ini berapa? 450.000 katanya. Mana bukunya? Masya Allah, sini Pak Irfan itu Mas, guruku yang juga ya kaproli TBSF ya tadi sepeda motor. Duit catatan yang folio tuh, itu tagihannya are-are. Udah 450.000 bayar pertama itu Mas, sampai kalau tahu. Sing bayar sampai detik ini 3 Februari 2023 cuma 3 orang. Bayangkan, apakah itu layak dipertahankan untuk sekolah itu bayar? Gitu loh. Habis itu bayar PKL, gitu kan? Utang, semuanya utang. Lah, utang ini para pendidik lupa bahwasannya kita dilarang untuk menahan ijazah. Sudah ada aturan resminya loh, menahan ijazah itu. Lah, kalau kita kan kayak zaman dulu belum ada peraturan, guys gampang wis engko areke lulus ngene-ngene, kok pas digo ijazah begini. Pertanyaannya saya ada 2. Sekolah nggak goyah, nggak kena gempa, nggak ada apa-apa, dan duit mau terus kemana? Untuk apa alirannya? Kalau yang berutang itu, gitu kan? Apakah dulu ada haknya yang terlanggar sehingga nggak dibayar terus tunggu ini? Kan khayal itu. Kalau maksudnya itu kalau orang nebus ijazah Mas, uangnya itu kemana? Kan begitu logika aja. Bisa dibatang kan wis, gitu kan? Lah, terus yang kedua, apa ijazah dilarang ini berarti kalau kita semuanya orang suruh utang terus akhirnya numpuk, akhirnya kita ijazah. Siapapun pihak di atas kita, ingat loh, kita ini seorang pegawai ASN yang harus tegak lurus dengan pimpinan kita bilang jangan nimbun ijazah, kan beliau nggak tahu prosesnya kayak apa. Nah, justru karena kita nggak tahu prosesnya kayak apa, dan sama pimpinan kita harus tegak lurus, ya kita hargai. Cukup sampai di sini. Kecuali Mas, saya masuk ke sana. Di sini bayar ya sekolahnya. Ya, bayarnya berapa pertama kali? 450.000 Pak. Berapa siswanya totalnya? 305. Yang bayar berapa? Cepat bentar Pak. Yang bayar 297. Oh, lain. Nah, antropologi kampus yang kedua untuk memberedel SMK Kelabang menganalisis ya bahasa mudahnya adalah lihat orang tuanya. Saya keliling rumah orang tuanya. Mohon maaf, banyak orang nggak mampu di sana. Terus saya datang ke BK, mana tracer studinya, mana penelusuran alumninya, ada berapa alumni kita, kita kemana saja. Rata-rata setiap tahun hanya 2 yang kuliah, tidak sesuai jurusan. 2 yang kerja hanya 15 dari lulusan yang banyak, hanya 15, dan mohon maaf gaduh-gaduh tidak sesuai jurusan. Maksudnya kerja formal, tidak formal, kerja di toko-toko itu sudah kerja di Bali atau tempat dan tidak sesuai jurusan. Lantas, mohon maaf kalau orang luar nyalahkan kualitas SMK Kelabang, jangan, gurunya banyak yang S2. Guru termasuk produktifnya semuanya S2 kompeten semua. Kita juga kawin dengan BLK, tapi memang kulturnya yang nggak mendukung. Nah, habis itu semua selesai, saya lakukan analisis bahwa ternyata dari yang tren kita masuk disandingkan dengan tren SMK Rasekan yang dekat dengan kita, dengan tren SMA Tapen yang dekat dengan kita, dan SMK Tapen yang dekat dengan kita yang berasal dari daerah Kelabang, maaf, antara yang sekolah dengan yang tidak sekolah. Fakta ini saya punya datanya, banyak yang tidak sekolah. Nah, lantas apakah salah jika kita ngomong pendidikan gratis? Maksudnya datanya ada? Datanya ada. Bukan sekolah ke kota atau ke SMA atau ke sekolah agama. Kita kan tahu SMK Kelabang itu cuma punya SMP 1 Kelabang loh. Yang dekat di pinggir jalan cuma ada SMP 1 Tapen sampai SMP 2 Tapen. SMP 1 Tapen sangat dekat dengan SMA Tapen. Swasta, pesantren? Plus, enggak ada. Terus habis itu SMP 2 Tapen itu yang agak dekat dengan Pinusan itu, dengan Sampean Baru itu. Itu ya enggak ada kok. Maaf gitu. Ya tujuannya SMK Persekan, SMA Tapen, SMK Tapen.
kan gitu. Pesantren? SMK Kelabang, nah? Nggak ada, pesantren nggak ada? Tidak ada. Pesantren yang paling dekat kan Nurul Ulum, ya itu. Oh iya. Gitu kan. Nah, Sedikit. begitu di situ ada MA-nya lah. Terus lantas kalau kita mau apa? Banyak fakta menunjukkan bahwa banyak anak tidak sekolah, gitu kan? Faktornya adalah tidak mampu, gitu kan? Dengan anak sekolah mau sekolah tapi ngutang dan di akhir harus ditahan ijazahnya, itu salah. Inovasi kan harus keluar. Inovasi nggak harus bersanding dengan teknologi bagi saya. Tapi inovasi itu kita lihat kearifan lokalnya. Bagaimana akhirnya muncul inovasi, bagaimana seger waras ini. Gitu kan? Kita seger mas, sehat, bisa mangan durian akeh, nggak waras. Ini itu filosofinya. Gitu kan? Makanya seger waras itu adalah akronim dari sekolah gratis kualitas teratas. Mengatasi di internal. Mengatasi di internalnya, saya setelah lihat itu saya bilang ini kan berarti kalau dari mohon maaf 305 Pembacaan yang bayar itu, cuma 2 itu, terus ya apa, kan lebih baik 303 mas. Ya iya pak, dengan polosnya dia bilang gitu, yang bertahun-tahun mengatasi itu loh, sejak 2009 loh ya. Oh berarti kan ini ada pintu masuk saya. Oke lah, saya akhirnya ajak tim manajemen dulu untuk ngomong, karena tim manajemen itu terdiri dari orang perwakilan guru-guru perwakilan dari GTK semua yang jumlahnya 50 orang itu. Saya ajak ngomong mereka, saya paparkan data, kan begitu. Terus kita paparkan apa juga ini BPOPP, ya BPOPP, kita lihat BPOPP kita cairnya berapa, gitu kan. Habis itu bos 1 tahun itu cairnya berapa. Habis itu kita kawinkan penerimaan ini, gitu kan. Nah, mohon maaf mas, dunia pendidikan itu kan persoalan cuma siaran ulang. Kalau televisi itu siaran ulang si Masul itu setiap tahun kita menghadapi apa? UTS, UAS, kan siaran ulang ini. ANBK kalau kelas 3, PKL kalau kelas 2, kan cuma siaran ulang. Jadi kan segitu hasil bisnisnya itu nggak perlu pakar akuntan, tapi cuma kita ngira-ngira habisnya itu dulu gini, habisnya itu dulu gini, habisnya dulu segini, gitu kan. Kan siaran ulang semua di dunia pendidikan ini. Maka dari itu kita mudah menganalisisnya. Nah ketika kita sudah analisis, kita tambahi lagi dengan belanja pegawai, ya gitu kan. Ternyata mas, setelah kita lakukan perkawinan semua itu, gitu kan ya, ternyata banyak yang masih bisa diperas untuk kita bisa melakukan efisiensi. Yang efisiensi ini bisa kita gunakan untuk menambahi paket, tidak hanya gratis sekolahnya sampai lulus, tapi juga menambahi seragam. Loh kok bisa? Loh, SMK Kelabang mohon maaf, 1.690.000 kalau dari bos itu dikalikan 305 siswa, dapatnya itu 530-an juta loh. Itu uang besar, maaf gitu kan, uang besar kan. Belanja pegawai taruhlah udah di cover sama BPOPP belanja pegawainya. Berarti kan saya hanya ngomong yang siaran ulang tadi. BPOPP kan yo tanda tanya. Nah, BPOPP kan sudah di cover untuk belanja pegawai. Gak pikir saya sudah, kan begitu. Kadang ada, selalu ada. Selalu ada kan 6 bulan pasti, kan begitulah. Yang ini yang bos ini, maaf, itu kan yang saya ngomong siaran ulang tadi. Nah, siaran ulang itu yang kita revisi sedikit-sedikit. Yaitu apa? Saya dulu kuliah S3, garap tentang sekolah gratis. Saya menemukan temuan bahwasanya kenapa sih sekolah negeri ini selalu bilang kurang dan melakukan tarikan dengan payungnya adalah Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Bagaimana komite sekolah harus mengambil banyak dari orang tua dan sebagainya itu ternyata setelah saya kaji di disertasi saya, itu karena ternyata di dalam itu ada sebuah kepanitiaan yang kapitalis. Pendidik kita menurut saya sudah meninggalkan nilai-nilai gotong royong. Dan saya pernah mengumpamakan ke banyak orang, gotong royong itu ternyata sekarang sudah bergeser, tempatnya hanya di kuburan, di musola saja. Kenapa tidak bisa kita tarik di pendidikan gitu kan? Contoh mas, contoh sekarang kita ngadakan UAS. UAS itu anggarannya besar loh. Kalau sekolah-sekolah besar bisa sampai puluhan juta. SMA Sumber dulu
rupiah. SMK Kelabang ini insya Allah kemarin saya sudah dealkan itu 1,5 juta atau 1,700.000 pakai Keseluruhan proses selama UAS. selama UAS. Kenapa? Satu, kita berpikirnya pakai otak kanan, Bapak. Maksudnya otak kanan gimana? Dulu orang bikin kisi-kisi dibayari, orang bikin soal dibayari, bikin jadi pengawas dibayari, terus koreksi dibayari. Gosok Pak sekolah Pak, uang rakyat ini Pak. Nah, caranya gimana? Letak gotong royong di mana? Jam 7 tet sampai jam 15.00 kamu milik negara. Kamu sudah di bawah sumpah PNS, sumpah ASN. Berarti tidak ada. Berarti tidak ada yang namanya hidden income di situ. Nggak ada hidden income di situ. Apa yang harus dilakukan berarti? Maaf ya, mudah caranya biar jadi rupiah. Mengawinkan jadwal UAS dengan jadwal guru mengajar. Soalnya dibuat, anunya dibuat, dan sebagainya, kisi-kisi sudah ada dan sebagainya. Selesai, tinggal setor nilai ke proktor atau teknisi sekolah, beres. Kesulitannya selama ini kan guru harus menyiapkan kisi-kisi, kartu soal, kemudian koreksi, kemudian yang mengawasi, itu sama sekali nggak ada nih. Tidak ada. Tidak ada. Karena Pak jam 7 tet sampai jam 15 dia jadwalnya di sekolah. Pak Jokowi sudah mengajarkan menerapkan kepada kita dengan GNRM, Gerakan Nasional Revolusi Mental, sejak tahun 2012. Dan itu dicek oleh pengawas kabupaten. Ada kan, karena itu sudah tanggung jawabnya guru. Kan ini suaran ulang, Mas. Persoalan nanti ada tambahan hot, ya tinggal tambahi hot aja. Contoh lah guru yang belum kenal saat itu, belum ada instruktur ngomong tentang hot, ya buat soalnya contohnya gini. Kapan perang di Ponorogo? Perang di Ponorogo kenapa dinamakan dengan perang Jawa? Kan begitu soalnya sebelum kenal hot. Ketika guru tahu ada tentang ilmu tentang hot, tinggal soalnya aja kan diganti kan. Contoh gantinya. Kenapa Belanda mengadakan bagi saya, ya, mengadakan perang di Indonesia itu selalu diparsialkan, selalu dikotak-kotakan. Perang Jawa, habis itu ada perangnya Imam Bonjol, itu perangnya Aceh. Kenapa? Kan gitu. Bagi guru saya jawabannya mudah sebenarnya. Ya karena tentara Belanda nggak mungkin mewadai untuk gerakan kita kan, makanya mereka punya politik sakti namanya divide and impera itu. Pemberontakan dibuat bisa-bisa. Kan gitu, dan perpindahan dari soal yang biasa ke hot itu kan cuma itu aja. Dan begitu, ini soal teknis, apalagi sudah masuk aplikasi. Bikin kartu soal kisi-kisi pakai aplikasi, zamannya sudah teknologi. Selesai Pak. Mana yang susah? Yang persoalan cuma siaran ulang sekali lagi. Itu loh yang otak kita harus dibalik. Bahwa ini guru kebanyakan administrasi itu guru goblok yang ngomong. Maaf saya. Guru yang tidak cerdas. Maaf saya koreksi kata-kata goblok. Guru yang tidak cerdas. Pinter ya mungkin, tapi tidak cerdas. Kenapa? Ini kan sekali lagi soal siaran ulang. Itu untuk yang offline. Online bisa. Nah online kan tambah mudah. Guru bisa masing-masing guru disiapkan lah. Kita sudah punya aplikasi. Contohnya paling sederhananya pakai Google Form semua. Gitu kan, soal-soal anak-anak. Kebetulan SMK saya tabletnya banyak, anak-anak yang punya Android banyak, selesai. Wifi ada. Kan begitu. Kalau kita masih terus mengandalkan kertas, ya berarti kita setuju dengan orang-orang ngebangi hutan. Begitu, paperless Pak. Berarti itu tidak mewadahi orang-orang yang punya uang banyak untuk sekolah di situ ya? Loh, lain Bapak. Kalau orang punya uang, uang sekolah di situ, kita lain. Nanti kan itu selesainya yang kita lupa sampaikan ke Bapak itu adalah ketika kelas 1 kita akan saring nanti Pak. Kita langsung akan petakan. Siapa yang mau kuliah? Siapa yang mau bekerja? Siapa yang kamu berwirausaha? Siapa yang mau nikah? Kita akan siapkan Pak. Lah, yang mau kuliah, kelas 3 lebih baik tidak di sekolah Pak. Tapi dana PIP dia, dana bos dia, dana BPPP yang mungkin bisa disimulasikan bagi jatahnya anak-anak yang mau kuliah itu, kita akan serahkan Pak ke Primagama. Mereka langsung di drill kelas 3 itu, gak saya kelas berapa?
atau di drill dia. Mungkin kalau 1 tahun terlalu lama, kita ambil paket yang dia semester 6-nya. Dia sudah sekolahnya tiap hari di Primagama, hanya untuk nyiapkan kuliah. Begitu. Dananya dari mana? PIP. PIP itu kan untuk mendukung siswa. Tidak dibiayai oleh sekolah, Pak. Maksudnya dia kan PIP itu program Indonesia Pintar. Kalau kelas 3 kan dia dapat 500.000, Bapak. Kan sulit juga pengajuannya. Kenapa? Kan dapat semua anak-anak miskin itu. Negara sudah hadir, pemerintah sudah hadir kasih PIP. Nah, PIP-nya itu nanti kita komunikasikan ke orang tua, tidak dikelola oleh sekolah, tapi sama anaknya langsung dikasihkan ke Primagama bagi yang mau kuliah. Paket langsung, bayar pakai PIP. Ya sudah dia kuliah. Gitu kan, disesuaikan dengan standarnya pikirannya dia, dihitungkan sama Primagama dan sebagainya, bisalah kuliah dia. Kuliah pun kita tetap kawal, Pak. Mohon maaf, kita ada KIP kuliah, kita kawal mereka, carikan kampus yang gratis sampai lulus dia, plus per bulan masih ada biaya hidup 750.000. Taruhlah kalau makanya kita arahkan anak-anak Labang ini kuliahnya cukup UNED kampus Bondowoso, kalau bisa. Kalau kaya, mampu, mau, kan ada orang kaya, mampu tapi nggak mau ada. Nah itu kita arahkan ke UNED, seandainya yang mampu, sebagainya UNED, yang kampus Jember. Nggak mampu di Bondowoso, dapat 750 sama lah. Tapi dia makan di rumahnya. Anunya sih nakal, uang transportnya minta orang tuanya. 750 aman. Maksudnya kalau ada di daerah-daerah sekolah itu kan banyak orang yang kaya mau menyekolahkan anaknya ke kota jauh, tapi kalau di situ kemudian model sekolahnya mungkin gratis kan apa ya, mungkin pengajaran pas-pasan seperti itu. Nggak tahu ya pas-pasan seperti apa, untuk kualitasnya menjaga kualitas yang menurut mereka aku bisa mengeluarkan uang sangat banyak untuk anakku. Bagaimana ini menjaga semuanya itu ya? Saya orang yang maaf Pak, saya jawabnya harus panjang karena saya orang pendidikan, bukan orang yang kaleng-kaleng ya. Kalau saya orang kaya, dia kaya berarti punya planning untuk anaknya. Kalau dia punya planning untuk anaknya karena dia kaya, mohon maaf, walaupun saya kepala SMK, bukan A, SMK, saya akan arahkan anaknya untuk sekolah SMA. Maaf, jawabnya panjang, gitu kan? Kalaupun toh dia maksa sekolah harus SMK, mohon maaf, silahkan potensi kodratnya anak itu yang kelihatan apa. Jika suka ikan, perajakan aja. Jika dia sukanya apa